Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema dosa yang paling besar. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata kalau Anda menanyakan dosa-dosa yang besar itu dosa-dosa hati. Kalau dosa tangan, dosa mata mah gampang, wudhu gak pernah kabeh kan. Iya. Ya, dosa menatapi kecantikan wajah perempuan. Enak gak? Jadi yang kita lihat jangan mana dosa betul patokan dosa ini lebih besar, sudah ya dosa aja lah. Tetapi nanti kan efeknya yang mana, yang lebih buruk mana akibatnya. Jadi riaknya gelombang ini sampai kemana jauhnya, itu juga mesti diperhitungkan. Kemudian satu lagi, dua orang melakukan dosa tidak mungkin akan sama dosanya, hukumannya tidak sama. Seorang ini yang melakukan tokoh masyarakat, yang sini orang biasa tukang macul, ya nggak akan sama hukumannya dong. Jadi itu ada dosa-dosa yang dosa-dosa yang subjektif. Jadi relativitas dosa itu ada. Ya dong, gimana? Lah sekarang Anda jadi naib, ya kan gitu, dengan orang biasa yang tukang beca. Ketika melakukan kesalahan, ya dosanya lebih besar Anda dong. Ya kan gitu. Kalau yang melakukannya ulama besar, ya tambah lagi gedenya. Kenapa? Kesalahan yang dilakukan oleh orang besar akan menimbulkan keguncangan. Bagaimanapun juga nih, guncang ini yang mahal nih harganya nih. Lah, orang bisa-bisa menjadi banyak orang murtad. Lah ya itu. Ya artinya begini. Mambu banget ke nemen bakawang gede, selengut baunya itu. Ya, kemudian juga ini kan ada satu cerita dongeng tapi sifatnya filosofis. Ada seorang soleh gitu, ahli ibadah, rajanya zalim, dipaksa untuk murtad lah, dimasukkan penjara dan disuruh melakukan maksiat. Suruh milih, ini pisau kamu bunuh perempuan itu, atau ini minuman arak minum, atau kamu bunuh, atau kamu perkosa. Sok milih. Ini kiainya kan rada goblok ini orang. Ya karena bunuh dosa besar, ya kan gitu. Memperkosa dosa besar. Kalau minum kan dosa kecil, kan ismun kan dosa kecil. Iya. Pada awalnya, tapi setelah itu kan ridsun kan sudah jijik, kotoran. Ya. Kalau ismun kan kalau kita mah kurang berselera lah gitu. Tapi kalau sudah banyak ulatnya kan namanya menjijikkan. Akhirnya minum. Yang bukan dosa besar kan, minum. Setelah minum mabok nggak? Mabok, diperkosa perempuan tadi. Perkosa terus dibunuh. Minumnya iya, memperkosanya, membunuhnya akibat karena minum. Nah, itu kan jadi persoalannya. Ya, tapi mana yang lebih besar dosanya? Ya membunuh.
ya kan, itu kan menghilangkan nyawa. Memperkosa itu merusak kehormatan, kan gitu. Kalau minum kan merusak sendiri. Ya, tapi akhirnya kan selalu lupa ingatan, akhirnya berbuat macam-macam. Nah, itu maksudnya itu. Ya seperti itu cerita ya imajinasi, tapi juga satu pandangan filosofis, sehingga kita jangan memikirkan masalah dosa besar dosa kecil, tapi yang penting dampak sosiologisnya apa nantinya, itu persoalan. Iya kan? Orang tua tidur di kamar tidak mengunci pintu, berdosa enggak? Ya enggak. Tapi dampaknya apa kalau seandainya anak tiba-tiba masuk tengah malam itu? Kalau takut ke WC sendiri minta diantar, akhirnya buka pintu orang tua di lawang. Warakadalah beli. Langsung besoknya minta kawin anak kamu tuh. Ini kan persoalan. Nah pada akhirnya mah semua itu adalah, kalau saya tidak salah, sejauh kadar perlawananmu kepada Tuhan. Itu aja. Makanya walakin mata amadat qulubukum, kesengajaan kamu melawan Tuhan. Ketika hujan saja kamu kesel kok, popok nggak garing-garing, padi pada cukup lagi, kecerek dulu. Dosa nggak kecerek? Iya. Jadi artinya mah dosa-dosa besar yang kita lakukan setiap hari ketika kita memberikan perlawanan terhadap keputusan Tuhan. Enggak gitu. Itulah jadi persoalannya. Jadi yang dosa ngelawannya ini loh. Kalau kamu melakukan tidak karena ngelawan, karena terpaksa, nggak ada masalah kok. Jadi yang dosa itu ngelawannya ini. Catat. Ya kalau hal itu tidak bisa dihindari, yang nggak dosa dong. Atau kamu lupa, yang nggak dosa. Tidak sengaja, yang nggak dosa. Tidak tahu, nggak dosa. Yang dosa mana? Yang melawan ini. Jadi apapun ketika kamu ada perlawanan kepada keputusan Tuhan, itulah yang disebut dengan dosa-dosa itu. Begini, Yusuf di rumah, majikannya perempuan namanya Zulekha, tiap hari digoda, mana tahan. Allah juga tahu. Ayo, digoda tiap hari. Cawal-cawel, ya Allah, peledang-peleding. Dan Zulekha itu cantik loh, istri pejabat, ya kan dibotok pakai benang. Pakai maskara kan gitu ya dong. Yusufnya kan masih muda belian, masih masuk masa puber lah. Ya iya, dan juga sudah bernafsu, sudah bernafsu. Allah juga tahu kok. Ya, dalam kondisi seperti itu sebagai budak dirawat seorang majikan, Allah juga tahu. Ya iya dong, tidak berdaya. Seorang punya istri, dia ngelacur, sama nggak dengan jejaka ngelacur dosanya? Wah, relativitas ini. Tolong, relativitas dosa. Beda kan? Oke. Perjaka sama duda, beda nggak? Ngelacurnya di Mekah sama di Indramayu sama enggak? Beda. Kalau di sana sangat memaksakan diri, soalnya nggak ada. Mencari-cari kamu nih, ya kan gitu.
Kalau di sini memang ditawari sepanjang jalan, makanya Allah maklum aja. Itu kan masalahnya. Jadi kondisi itu berbeda-beda. Nah, seorang lelaki yang melacur, istrinya cantik jelita, sama nggak dengan seorang laki melacur yang beristri, yang istrinya tidak terlalu cantik? Beda nggak dosanya? Beda. Kalau istrinya cantik, kenemenan dog-dog kayak gitu. Ya kalau kita mendetail begitu dong. Sekecil apapun, sebesar atom pun akan dinilai oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amma man mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom pun akan dihitung oleh Allah. Ya. Ngelacur, uangnya ada di kantong dengan dalam utang, mana dosa yang besar? Lah, ya iya dong, memaksakan diri. Iya, gitu. Gue paham. Terus akan tekan suka. Iya. Jadi yang penting gini aja dah. Yang penting begini, mengerikan dosa itu jangan pernah melawan Allah. Bersabarlah, terima saja, dan mintakan ampunan kepada Allah. Itu aja kok. Saya nggak ngajar macam-macam kok. Dan jangan pernah merasa Anda orang benar. Allah tidak suka siapa yang mengarsa dirinya benar. Yang paling Allah sukai orang yang selalu merasa bersalah dan selalu meminta ampun. Dengerin kata Allahnya dalam hadis Nabi, laula antudnibu, andaikan engkau tidak berdosa, la dhahaballahu bikum jami'an, akan dimatiin semua kamu. Wa ja'a bi khalqin jadid, dan Allah bikin makhluk yang baru. Fayudhnibuna, pada melakukan dosa-dosa. Tsumma yastaghfiruna, lalu mereka meminta ampun. Fayughfarun, dan mereka mendapat ampunan. Itu yang lebih hebat di sisi Allah, bukan orang yang merasa tidak berdosa. Itu aja. Jadi biang dosa apa? Tidak merasa biang tuh, biang keladi. Oke, assalamualaikum.